Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi, langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Cerita pertama mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Rahma dari kota Lumajang, Jawa Timur. Saya ingin share pengalaman horor saya pada tahun 2017 lalu di Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur. Pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Maret, hari Minggu, saya dan ketiga teman saya, yaitu Dian, Kusuma, dan Filza, berencana liburan ke Pantai Papuma, Jember. Kami berangkat naik sepeda motor sekitar jam 8 pagi. Namun, sebelum berangkat, kami berkumpul dulu di rumah saya untuk membahasnya. Di saat itu juga, perasaan saya tidak enak jika mau ke pantai tersebut. Karena saya tahu bahwa teman saya yang bernama Dian mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk gaib. Sedangkan Filsa sensitif terhadap hal-hal gaib. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangat mereka untuk liburan ke Pantai Papuma. Jadilah kami berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, kami mampir sebentar ke penjual es degan untuk menghilangkan dahaga. Saya melihat Dian tampak sedang cemas, tapi saya tetap berpikir positif. Mungkin Dian kecapean. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, sampailah kami di pintu masuk loket pembayaran Papuma. Setelah membayar, kami pun bergegas ke pantai. Di pinggir-pinggir jalan mau ke pantai, banyak pohon-pohon jati besar yang agak kering. Di situ banyak monyet-monyet yang sering kali usil. Tapi ada satu monyet yang agak besar yang diam saja sambil melotot kepada kami. Sontak kami pun terkejut dan takut. Sesegera mungkin kami mempercepat perjalanan ke pantai. Setelah memarkirkan kendaraan, kami pun langsung bermain ke hamparan pasir putih Pantai Papuma. Tidak lama, Dian bilang suasana di sana tidak enak. Saya pun menoleh ke arahnya sambil bilang, "Ada apa emangnya?" Dia pun menjawab, "Banyak yang ngawasin kita." Sontak saya pun kaget dan merinding. Namun tidak urung, saya tetap berpikir positif. Tak lama, saya dan Dian pun menghampiri Kusuma dan Filza yang sedang asik bermain ikan kecil di sela-sela batu karang. Ketika saya melihat ikan kecil tersebut, saya pun membatin, "Ini ikan kok bentuknya aneh gini ya, jadi takut." Perasaan yang sama pun dialami oleh Dian. Dia pun merasa aneh dengan ikan tersebut. Tidak lama, Kusuma nyeletuk, "Ikan kuro ini namanya." Aku pun menyaut, "Hus, jangan bilang gitu." Di saat saya menoleh ke sebelah Kusuma, tiba-tiba saya melihat Filza berjalan ke arah batu karang besar dan tinggi yang terkena deburan ombak. Kami pun terheran, ngapain juga dia jalan ke sana?
Sontak kami pun berlari menghampiri Filza dan menariknya. Setelah berhasil menariknya, kami pun bertanya kepadanya, "Mas, kamu ngapain ke sana? Bahaya tahu. Lihat tuh, ombaknya besar." Filza pun menjawab, "Aku ngelihat air terjun yang indah di sana." Sontak kami pun melongo dibuatnya. Kenapa bisa ada air terjun di sana? Padahal yang saya lihat hanya batu karang besar berwarna hitam saja yang terkena deburan ombak. Entahlah, wallahu alam. Setelah puas bermain di pantai, kami berfoto-foto dulu di batu-batu karang yang ada di pinggiran pantai. Saya mengucapkan permisi sebelum naik ke batu-batu tersebut. Tapi entah teman-teman saya bilang permisi atau tidak. Kami pun berfoto-foto ria di sana. Di saat mau ke toilet, saya dan Dian melihat batu-batu karang kecil berwarna putih dan kelihatan bagus sekali. Saya dan Dian pun memungut batu itu dan membawa pulang. Dirasa cukup, kami pun segera bersih-bersih di toilet yang tersedia lalu pulang. Tidak terjadi hal apa-apa selama perjalanan pulang. Namun, setelah sampai di Kecamatan Kencong, tiba-tiba Filza berhenti dan saya pun berhenti juga. Filza bilang, "Kok kalian ninggalin kita sih? Aku sampai ngebut nyusul kalian. Barulah aku lihat kalian di sini." Sontak saya pun bingung. Jelas-jelas Filza ada di belakang saya persis. Kenapa malah Filza bilang saya ninggalin dia? Saya pun menjelaskan bahwa saya dan Kusuma itu ada di depan dia, dan Filza malah tidak melihat saya. Cukup aneh kan? Kami pun melanjutkan perjalanan dengan posisi Filza dan Dian yang di depan saya. Ketika sampai di Kecamatan Tekung, Filza pun berhenti lagi karena Dian mengeluh sakit kepala. Akhirnya kami singgah di warung yang ada di pinggir jalan situ untuk memulihkan keadaan Dian. Kami pun memesan nasi untuk Dian. Namun, belum juga nasi datang, Dian seketika pingsan. Sontak kami bertiga kaget bukan kepalang. Kami yang kebingungan pun berusaha menyadarkan Dian dari pingsannya. Setelah sadar, Dian pun kembali merasakan sakit kepala dan sesak nafas. Kami semakin bingung. Saya lalu membasuhkan minyak kayu putih ke Dian. Setelah merasa lebih enakan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Selang beberapa lama, Dian kembali merasakan sesak nafas. Beruntung daerah tersebut dekat dengan rumah saudara Filza. Kami pun mampir ke sana dan menidurkan Dian. Saya merasa aneh di situ. Saya berpikir bahwa Dian diganggu oleh makhluk gaib. Namun, saya menepis pikiran tersebut dan kembali menenangkan Dian. Saudara Filza menyarankan supaya Dian dibawa ke puskesmas yang ada di dekat situ. Akhirnya kami pun membawa Dian ke puskesmas tersebut. Selang diperiksa, ternyata Dian hanya kecapean. Namun, saya belum puas dengan pernyataan dokter tersebut. Saya merasa ada hal yang janggal dengan Dian, begitupun Filza. Setelah diberikan obat, kami pun menuju rumah saya. Singkat ceritanya, sampailah di rumah saya. Lalu Filza membopong Dian masuk ke rumah dan mendudukkan di kursi ruang tamu. Belum juga lama duduk, Dian pun teriak-teriak sambil meronta-ronta. Kami dan orang tua saya terkejut dan takut. Kami pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kami bisa. Namun, Dian semakin kuat meronta-ronta dan matanya melotot. Di saat kami memegangi Dian supaya tidak meronta-ronta, tiba-tiba saja Dian berkata lirih sambil menyeringai. "Batu," ucapnya. Kami pun bingung di situ. Batu? Batu apa yang dimaksud? Sahut orang tua saya. Seketika saya syok dan teringat dengan batu karang putih yang saya bawa pulang. Keringat dingin pun mengucur deras karena saya ketakutan. "Kembalikan batu itu ke tempatnya," kata Dian. Saya pun terkejut mendengarnya. Setelah itu, orang tua Dian pun datang ke rumah saya yang sebelumnya memang sudah saya hubungi untuk menjemput Dian. Lalu orang tua Dian pun membopong Dian masuk ke dalam mobil. Kami bertiga pun ikut serta untuk membawa Dian ke kiai yang sudah menjadi langganan Dian. Di perjalanan, Dian meracau tidak jelas.
Saya mencoba menyadarkan sambil menangis. Namun tiba-tiba Dian sadar lalu bilang, "Nis, tolong aku. Aku mau diajak mereka ke dasar laut. Sekarang aku disekap di batu karang hitam pinggir pantai." Setelah mengucapkan itu, Dian pun kembali kerasukan sambil tertawa. Kami semua pun syok mendengarnya. Saya menangis tiada henti melihat kondisi Dian. Sampai orang tua Dian pun menenangkan saya. Memang kesalahan kami yang tidak pamit dengan jujur kalau kami mau ke pantai. Pantas saja perasaan saya tidak enak waktu berangkat. Singkat cerita, sampailah kami di rumah kiai tersebut. Dian kembali meraung-raung sambil berteriak. Lalu kiai tersebut mencoba menyadarkan Dian. Lagi-lagi Dian bicara yang membuat kami takut. "Kembalikan batunya, dan kalian sudah mengganggu ketenanganku. Aku adalah ikan yang kalian mainkan tadi." Sontak Kusuma Pucat Pasi mendengarnya. Tidak lama, makhluk lain yang ada di tubuh Dian pun kembali bilang, "Kali ini siluman ular," karena tubuh Dian menggeliat seperti ular. Dian pun berkata, "Saya suka kepada dia." Tunjuknya kepada Kusuma. Kusuma yang ditunjuk seperti itu seketika pucat dan ketakutan. Namun Pak Kiai pun menjawabnya, "Kamu ngapain suka anak itu? Ini beda alam. Di sana masih banyak laki-laki yang ganteng." Diselingi bercanda, Pak Kiai mengajak ngobrol makhluk tersebut. "Tapi saya suka laki-laki itu, dan saya ingin dia ikut sama saya. Karena dia sudah menginjak tempatku tanpa permisi." "Di mana tempatmu?" tanya Pak Kiai. Lalu si ular menjawab, "Di batu karang hitam pinggir pantai. Dia menginjak tepat di ekorku." Pak Kiai pun tampak menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Nak, coba kamu minta maaf kepada makhluk ini supaya dia mau melepasmu." Akhirnya Kusuma pun minta maaf, diikuti oleh saya dan Firza. Seketika ular itu pun pergi dari tubuh Dian atas bantuan Pak Kiai. Pak Kiai berkata lagi, "Ada 8 makhluk yang masuk ke tubuh Dian, yang membuat Dian merasa sesak nafas." Saat itu saya benar-benar tidak tega melihat keadaan Dian. Saya pun kembali menangis. Lalu saya lihat Pak Kiai membaca doa untuk mengambil kembali jiwa Dian yang ada di Batu Papuma atau alam lain. Tidak berselang lama, Dian pun tersadar dan kami semua mengucap alhamdulillah, lalu bisa bernafas dengan lega. Pak Kiai itu mengambil batu karang putih yang saya bawa dan ditaruh di atas kain sambil didoakan. Batu yang semula saya bawa berat, padahal cuma 2 biji kecil, menjadi ringan sesaat setelah didoakan. Setelah dirasa sudah enakan, Dian pun bercerita bahwa saat perjalanan pulang, Dian dihampiri oleh makhluk pantai tersebut dan dibawa ke sana. Lalu dia disekap di batu sambil ditenggelamkan ke dalam air. Saat di dalam air, Dian melihat ada wanita cantik berpakaian seperti seorang ratu sedang duduk di kereta kencana, lengkap dengan pengawalnya. Dan saat dia ada di batu, Dian melihat ada sosok ular yang sangat besar. Ular itu diam sambil memelototi kami yang saat itu sedang berfoto. Ketika di perjalanan, makhluk-makhluk itu berusaha untuk mengganggu kami, namun dihalangi oleh Dian. Dan jadilah dia yang dibawa ke alam gaib. Kami yang mendengarnya pun seketika merinding. Namun saya bersyukur kami masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama Pak Kiai pun memberikan batu yang dibungkus kain tersebut dan menyuruh saya untuk membuangnya ke sungai sambil berdoa. Pak Kiai tersebut berkata, "Buanglah batu ini ke sungai, karena sungai tersebut mengalir ke laut, supaya mereka kembali lagi ke asalnya. Dan jangan pernah mengulangi perbuatan seperti ini lagi ya," ucapnya sambil tersenyum. Singkat cerita, kami bertiga pun berpamitan pulang ke rumah saya,
karena sepeda motor Kusuma dan Filza masih ada di rumah saya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Kami pun pulang naik angkot yang tampak ramai ditumpangi oleh ibu-ibu yang hendak ke pasar. Di perjalanan, kami diam, tidak ada yang berkata-kata, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kami masih tidak menyangka mengalami kejadian mistis seperti ini. Hingga akhirnya kami pun sampai di rumah, tapi kami bertiga langsung menuju ke sungai yang dekat dengan rumah saya untuk membuang batu tersebut. Sambil membaca doa, kami pun menaruh batu tersebut di aliran sungai. Seketika aura mencekam dari batu itu mendadak hilang. Kami pun bisa menghembuskan nafas lega. Akhirnya kami kembali ke rumah masing-masing. Setelah kejadian tersebut, kami trauma bermain ke Pantai Papuma lagi. Hingga saat ini kami tidak pernah ke sana lagi. Dan akhirnya kami kembali menjalani aktivitas dengan normal seperti biasanya. Sekian cerita nyata yang saya alami. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mempunyai pengalaman mistis yang dialami oleh kakak perempuan saya. Perkenalkan dulu, namaku Ayu. Aku adalah bungsu dari 3 bersaudara. 1 abang laki-laki, 1 kakak perempuan. Kisah ini dialami oleh kakak perempuanku, sebut saja namanya Dian. Kak Dian ini termasuk gadis pemalu. Meskipun banyak prestasinya di sekolah, dia jarang bergaul, dan ketika pacaran akhirnya memutuskan untuk menikah setelah selesai sekolah SMA-nya. Perjalanan rumah tangga kakakku itu tidak terlalu menyenangkan karena suaminya ini sangat kekanak-kanakan. Akhirnya pernikahan mereka pun berakhir dengan perceraian. Waktu berlalu, kakakku harus membesarkan kedua anaknya yang masih kecil-kecil dengan bekerja. Di tahun kedua kakakku bekerja, tiba-tiba di suatu pagi dia mengeluh ke mama kalau kakinya sakit. Dan Kak Dian bercerita ke mama kalau semalam dia bermimpi kalau ada nenek-nenek yang tiba-tiba datang menyerang dengan cara memanah kepala dan kakinya. Kak Dian pun terbangun dari tidurnya, tapi mendapati kaki dari kakakku itu sudah membengkak dan memerah. Hari itu kakakku tidak bisa berangkat bekerja. Mamaku hanya memperhatikan keadaan dari kakakku. Lalu beliau menyalakan sebatang rokok kretek. Oh iya, di dalam keluargaku ini yang perempuan perokok semua ya. Tidak lama, mama berkata, "Di, kamu masuk kamar. Jangan keluar sebelum mama masuk ke kamarmu ya." Kakakku pun menuruti ucapan mama, dan dengan kupapah kami masuk ke dalam kamarnya. Mama memintaku membuat kopi hitam tanpa gula, juga air putih panas. Lalu aku pun membuatkan. Setelah itu, aku dan mama duduk berdampingan. Sekitar 15 menit kemudian, pintu rumah diketuk. Aku memandang mama meminta persetujuannya. Mama menggeleng. Sambil bangkit dan menuju pintu, mama memintaku untuk tetap ada di belakangnya. Dan mama pun membukakan pintu. Di depan pintu ada sepasang perempuan dan lelaki Cina menggunakan pakaian Cina kuno. Dan tanpa basa-basi, mereka bertanya kepada mama, "Di sini rumah Dian? Saya mau bertemu, mau menjemputnya." Mamaku dengan tegas berkata, "Tidak, bukan. Ini bukan rumah Dian. Tidak ada yang namanya Dian di sini." Sepasang pengantin Cina itu saling berpandangan, dan kemudian mereka pun pergi dan menghilang setelah melewati pagar rumah. Aku dan mama saling berpandangan. Mama memintaku untuk membakar parukuyan, yaitu tempat semacam anglo untuk membakar arang. Aku dengan sigap menyiapkan semuanya. Setelah selesai,
mamaku membakar kemenyan dan berdoa. Setelah itu, aku dan mama sholat isya dan lanjut zikir sampai subuh. Mama pun memintaku untuk menemaninya berzikir. Jadi, di keluargaku, jika ada yang terkena gangguan mistis, kami biasa melakukan zikir sampai subuh. Setelah sholat isya, per 2000 bacaan zikir, lalu melakukan sholat hajat. Begitu terus sampai azan subuh terdengar. Selesai sholat subuh, aku dan mama istirahat sebentar. Lalu, mama mengetuk kamar Kak Dian. Dia bilang, "Jam 9 nanti kita berangkat ke Bandung." Kak Dian bertanya, "Kemana, Ma? Ke siapa?" Mama menjawab, "Ikut aja, siap-siap Gi." Saat itu Kak Dian sudah tidak bisa berjalan dan kakinya tambah bengkak. Akhirnya, jam 9 pagi kami berempat pergi ke Bandung. Mama duduk di belakang dengan Kak Dian. Aku duduk di depan dengan Pak supir. Kami tidak menuju ke kota Bandung, tetapi ke sebuah desa kecil yang masih masuk Kabupaten Bandung. Nama desanya saya rahasiakan ya. Lalu mama minta berhenti di depan sebuah masjid, meminta Kak Dian menunggu dengan sopir di dalam mobil. Mama turun ditemani oleh aku. Kami memasuki gang kecil dan langsung disambut dengan pemakaman umum. Aku bertanya kepada mama, "Ma, kita kok ke kuburan?" Mama menjawab, "Enggak, orang-orang di sini memang rumahnya di antara kuburan ini." Lalu mama melangkah ke sebuah rumah. Setelah mengucap salam, kami diterima oleh seorang bapak-bapak. Beliau berkulit gelap dan mengenakan kopiah. Bapak itu meminta mama dan aku untuk masuk. Tanpa banyak basa-basi, begitu kami masuk dan duduk, mama langsung bicara dengan tegas, "Cabut kamu punya teluh ke anak saya, atau kamu akan punya urusan panjang sama saya." Si bapak itu langsung gelagapan dan mengelak. Tapi mama kemudian memukul meja tamu sambil bertanya siapa yang menyuruh dia. Akhirnya bapak itu berkata kalau yang menyuruh adalah bekas suami dari kakakku. Dan bapak itu menyetujui untuk menyembuhkan Kak Dian. Setelah itu kami pun menuju mobil, di mana Kak Dian menunggu kami. Setelah diberikan air yang sudah didoakan oleh bapak itu, dan bapak itu meminta Kak Dian menyisakan air yang diminum jangan dihabiskan. Sisanya dibalurkan ke kaki dari Kak Dian. Dan alhamdulillah kakakku langsung bisa berjalan kembali, dan bengkaknya pun langsung hilang. Mama berkata kepada bapak-bapak itu, "Saya tidak pernah muncul di permukaan. Jangan memancing saya untuk muncul. Tidak akan saya mundur setengah langkah pun kalau keluarga saya diganggu. Bukan hanya oleh kamu, tapi juga oleh yang lainnya." Bapak itu kemudian meminta maaf berkali-kali, dan kami pun pulang ke Jakarta dengan kondisi kakakku yang sudah normal kembali. Sampai di sini ya cerita dari saya. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Ayu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farida. Saya ingin bercerita. Minggu kemarin, saya adventure bersama suami saya di daerah Kota Lumajang. Kami menjelajahi jalan yang tembus di daerah yang saya belum pernah tahu. Kami masuk di daerah Lumajang Selatan. Karena penasaran, masuklah kami ke jalan itu. Lama-kelamaan, semakin jauh dari pemukiman penduduk. Sampai kami melihat ada beberapa rumah, tapi jaraknya saling berjauhan. Sepanjang melewati rumah-rumah warga itu, tidak ada satupun orang di depan rumah, atau jalan kaki, entah itu ke sawah atau kemana. Sepi sunyi, padahal saat itu masih jam 8 pagi. Kami berpikiran positif aja. Mungkin namanya dekat bukit dan gunung, jadi wajar karena hawa dingin orang malas keluar. Kami terus aja jalan, dan selama perjalanan kami tidak menemukan perempatan atau pertigaan. Cuman belok kiri dan belok kanan. Sampai jam 1 siang pun kami belum keluar dari jalan itu. Tetap di daerah perbukitan. Padahal bensin sudah mulai menipis. Tapi untungnya kami menemukan bensin eceran.
kami berhenti untuk isi bensin dulu. Tapi herannya, yang jual bensin itu menundukkan kepalanya. Dan ketika ditanya pun, dia tidak menjawab. Kami tahu harga bensin juga karena ada tulisan harganya di tiap botolnya. Kami tetap positif dan lanjut jalan setelah mengisi bensin. Menjelang jam 5 sore semakin aneh. Kami tidak keluar-keluar dari jalan itu. Ya sudahlah, kami pun memutuskan untuk putar balik daripada tidak menemukan ujung jalan. Tapi ketika kami putar balik, jalan yang kami lalui tadi tiba-tiba berubah menjadi hutan belantara. Saya dan suami kagetlah di situ. Astagfirullah, kok jadi gini sih? Kami pun putar balik lagi ke arah yang tadi, mengikuti jalur yang setelah membeli bensin eceran. Tapi setelah itu, kami tembus dan sudah berada di tengah hutan belantara. Kami berdoa terus dan pasrah karena tidak menemukan jalan keluar dari hutan itu. Sampai hari pun sudah mulai gelap dan kami memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Ketika kami bermalam di hutan tersebut, banyak suara-suara menyeramkan, seperti suara geraman, suara perempuan menangis, dan suara minta tolong. Kami berpikir nyawa sudah berada di ujung tanduk. Karena semakin malam, tambah mencekam. Sampai pada saat saya melihat ada banyak penampakan muncul dari belakang pohon sedang mengintip kami. Ada yang berbadan besar dan tinggi. Ada juga macam-macam lagi sosok-sosok menyeramkan lainnya. Kami berdua bertahan sebisa mungkin di hutan tersebut dengan terus berdoa. Sampai kami berhasil melalui malam dan masuk waktu pagi. Di situ kami sudah bersyukur ketika dapat melihat matahari. Kami pun lanjut lagi perjalanan setelah dapat melihat jalanan lagi. Setelah melewati hutan belantara, ada sebuah jalan menurun. Kami mengikuti terus jalan tersebut. Tapi ternyata yang kami lihat tidak ada jalur sama sekali setelahnya. Ya Allah, kami pun terdiam sebentar. Lalu tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mendekat dan bertanya ke kami. "Kamu ngapain di sini, Nak?" "Kita tersesat, Kek." "Udah, jangan takut. Ikuti saya." Saya ingat, waktu itu tepat jam 9 pagi. Kakek itu menunjukkan arah ke sebelah hutan belantara. Lalu kami mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. Sampai akhirnya kami telah tiba di daerah Ranupani, jalur samping pintu masuk pendakian Gunung Semeru. Kami bersyukur bisa kembali ke pemukiman. Walaupun masih syok, tapi alhamdulillah kami selamat dan bisa pulang ke rumah lagi. Karena dari Ranupani itu sudah merupakan jalan yang biasa dilewati. Baik, begitu saja cerita dari saya. Singkat sih kalau diceritakan, tapi sumpah ketika mengalami saat itu waktu terasa lama sekali. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.